Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat ya pengalaman-pengalaman daerah otonomi baru, dan ini adalah berkaitan dengan otonomi khusus, memang saya sangat sepakat sampai di APBN saja Pak. Karena kebiasaan juga daerah induk itu sangat susah memberi hibah kepada daerah yang baru. Kalau kebetulan Gubernur Papua sebagai daerah induk itu ikhlas untuk membantu, itu syukur. Tapi kebanyakan daerah-daerah induk itu tidak ikhlas untuk memberi hibah. Kadang biasa dipaksakan. Dan Menteri Keuangan juga biasa yang repot memotong dau daerah induk. Itu yang terjadi. Maka oleh karena itu, sebaiknya kita jangan lagi membebani itu, karena kalau kita memberi ruang pembiayaan dari APBD Papua ataupun dari daerah yang baru mekar ini, saya kira agak sulit terjadi pemilu dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi saya sangat sependapat mengusulkan bahwa pembiayaan pemilu untuk pertama kali di daerah baru ini adalah bersumber dari APBN. Terima kasih Pak. Saya minta mungkin perlu diperjelas Pak. Ini pengalaman ya. Jangan sampai nanti daerah kabupaten itu tidak memberikan dana hibah, terus nanti daunya dipotong Pak di Kementerian Keuangan. Ini banyak pengalaman di daerah-daerah baru ataupun daerah induk yang istilah hibah itu ketika mereka tidak melaksanakan kewajibannya hibah, maka itu ada kewajiban pusat Menteri Keuangan memotong daunya. Nah ini perlu clear di sini Pak. Apakah kata dapat ini tidak wajib? Sehingga nanti di Kementerian Keuangan tidak menjadikan ini pintu untuk memotong dau mereka kalau mereka tidak sanggup itu. Terima kasih Pak. Silakan. Izin Pak. Ya, oke. Izin pimpinan. Silakan. Yang biasanya kita lihat ya, di dalam naskah NPHD itu, maka salah satu pasal di NPHD itu selalu dikatakan bahwa penerima hibah menyampaikan realisasi penggunaan kepada pemberi hibah. Jadi kalau Gubernur Papua memberi hibah kepada Gubernur Papua Selatan, berarti harus menyampaikan kepada Gubernur Papua. Penjabat ini bukan gubernur. Ya. Begitu di dalam naskah hibah di NPHD biasa yang ada yang naskah NPHD ya. Nah, bisa juga ditambahkan di situ kepada pemberi hibah. Setuju tadi Pak Sekjen menyampaikan bahwa itu disampaikan kepada pemberi hibah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Saya kira begitu. Karena kalau misalnya Gubernur Papua bermurah hati ya dengan kata dapat tadi memberi hibah kepada Gubernur Papua Selatan, maka realisasi penggunaan hibahnya harus ke Gubernur Papua. Itu yang berlaku di dalam naskah perjanjian hibah ya. Begitu Pak. Tuh. Izin pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira ini hal yang sangat krusial. Memang harus ada penambahan ya, ada penambahan pasal bahwa pejabat gubernur itu bisa dengan peraturan ya, kalau kita bisa payungi dengan undang-undang ini untuk menetapkan tata ruang sementara mengacu pada tata ruang induk di provinsi induk. Jadi tata ruang di induk kan sudah ada, yang meliputi daerah pemekaran yang baru ini sudah ada itu tata ruang yang ditetapkan. Nah, ini harus diberi kewenangan di undang-undang ini mengacu saja dulu di situ untuk sementara supaya dia bisa berbuat sambil nanti setelah kelengkapan semua sudah lengkap baru diperdakan. Jadi peraturan bupati gubernur saja dulu mungkin. Karena kalau tidak bisa, dia tidak bisa bergerak juga melakukan apa-apa. Jadi mengacu dari tata ruang tata ruang induk. Tata ruang induk itu kan sudah masing-masing kabupaten sudah ada. Sudah ditetapkan itu saya kira. Saya kira itu saran saya, Pak. Gitu Pak ya. Izin pimpinan. Silakan. Saya bertanya saja nih. Karena supaya lebih jelas ya. Saya mungkin yang kurang mengerti. Apakah pengisian DPR RI, DPRP itu setelah 2024 atau ada pengisian sebelum 2024? Sesudah 2024. Sesudah, berarti gubernur tanpa DPRP. Ya. Oh gitu Kita ya. bicara tentang pemilihan umum 2024-nya Pak. Iya, itu maksudnya.
Kalau 2024 kan itu memang normatif. Maksud saya, apakah dengan pembentukan undang-undang ini berarti sebelum pemilu 2024 pejabat gubernur itu hanya berjalan tanpa DPRP? Iya. Betul, Nah, itu yang otomatis. perlu clear nih supaya karena kami diskusi-diskusi beliau juga tadi bilang baru paham, makanya saya tanyakan kalau itu berarti tidak masalah. Ini clear. Iya. Jangan sampai dipahami nanti bahwa dengan pembentukan, dengan lahirnya undang-undang ini otomatis juga berisi. Makanya lahir tadi pemikiran harus 3 atau berapa atau penyesuaian. Enggak, Pak. Nah, saya kira itu perlu dipertegas saja, Iya. Pak. Terima kasih. Iya, nggak mungkin.